Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan lebih detail tentang task 4 atau tentang tugas yang video sales plan. Oke, jadi hari ini yang akan saya diskusikan dengan kalian adalah pertama adalah submissionnya itu seperti apa, pengumpulannya seperti apa, lalu detailsnya regarding dari tasknya itu kayak misal harus berapa menit dan lain-lain, itu nanti dibahas di sini. Lalu yang ketiga adalah tentang video sales plan-nya itu sendiri, itu tentang apa sih? Keempat itu adalah case study-nya, dalam artian di sini adalah referensi buat kalian. Dan terakhir adalah pembagian jadwal presentasi dan diskusi. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama di sini kita akan bahas tentang pengumpulan tugasnya. Kapan pengumpulan tugasnya? Tugasnya dikumpulkan di sesi ke-10 ya, di sini ya. Sesi ke-10 tanggal 27 Mei 2021 jam 1. Jadi pada saat mulai kelas minggu depan jam 1 itu tugas kalian sudah harus dikumpulkan. Nah, di sini ada perubahan, pengumpulannya itu nanti kalian di-upload di YouTube. Yang upload siapa, Bu? Salah satu anggota saja. Nah, nanti linknya kalian share di WhatsApp group, karena nantinya link ini akan saya sematkan atau saya submit di Sunan. Jadi nanti ketika diskusi per sesinya kalian bisa lihat video dari teman-teman kalian kayak gitu. Nah, nanti di videonya, di judul di YouTube-nya kalian tulis sesuai yang ada di sini. Task 4, grup numbernya kalian berapa? Sorry, ini nggak pakai NIM sama nama ya. Ini nggak pakai NIM, tapi pakai nama perusahaan, kayak gitu. Nah, caranya seperti apa? Kalian sign in ke YouTube account kalian, habis itu di-upload dengan judul yang sudah ditentukan, itu adalah ini. Lalu submit linknya di WhatsApp group, kayak gitu. Nah, ini adalah technical details-nya dari tugas kalian sendiri. File yang dikumpulkan dalam bentuk video atau MP4 ini di YouTube ya. YouTube. Durasi videonya maksimum 30 menit. File diupload di YouTube. Linknya nanti dikumpulkan di WhatsApp group. Judul video, grup, task, grup number, dan nama perusahaan. Dan di sini video wajib berisikan informasi lengkap tentang anggota kelompoknya kalian ya, siapa aja. Kayak gitu. Lalu selanjutnya saya akan bahas tentang isi dari video sales plan ini sendiri. Jadi konsep dari video sales plan ini itu Anda itu adalah staff marketing perusahaan internasional yang sesuai sudah dibagikan sebelumnya. Nah, di sini Anda dan satu tim membuat sales plan 1 bulan ke depan. Dan hal yang harus diperhatikan adalah pengelolaan waktu, pengelolaan teritori, dan selling skill method. Gitu. Nah, pengelolaan waktu ini yang dibahas adalah di sini, di nomor 3 ini. Jadi, kalian di sini bikin kegiatan harian, menyusun tujuan pribadi, daftar pekerjaan harian, mencatat hal penting, menyusun kegiatan harian. Nah, selanjutnya setelah kalian sudah melakukan tahap pengelolaan waktu atau time management, kalian lanjut ke territory management. Itu ada di nomor 5 sini. Nah, pengelolaan teritori di sini itu meliputi tentang segmen teritori, mengelola potensi setiap area, dan menyusun prioritas terhadap area tersebut. Setelah kalian sudah melalui tahap ini, tahap selanjutnya adalah selling skill. Di sini ada teknik prospecting, approaching, probing, presenting, handling objection, negotiation, dan closing. Nah, di sini saya akan jelaskan secara rinci. Tuh. Oke, ini adalah case study-nya. Jadi, case study-nya saya di sini membuat rencana aktivitas penjualan area Karawang di kuartal 2 Kalbe Nutritionals. Oke. Nah, isu yang terjadi di Karawang adalah adanya peluncuran produk baru dari beberapa kompetitor sehingga mengakibatkan penjualan dari produk di kategori suplemen minuman menurun sebesar 5,43% dari target semestinya.
Nah, maka dari itu, tim Sales Operation Kalbe Nutritionals membuat rencana penjualan di kuartal kedua sebagai berikut. Nomor 1, kita membuat daftar dan target pekerjaan harian. Ini masuk di time management. Kedua, prioritas pekerjaan harian ini masuk ke time management. Yang ketiga adalah manajemen wilayah teritori. Keempat adalah rencana visitasi, yang ini masuk ke teritori management. Dan yang kelima adalah rencana selling still. Kayak gitu. Oke, kita bahas satu-satu. Di sini yang tahap time management. Jadi tahap dalam melakukan pengelolaan waktu, termasuk di dalamnya mengecek kegiatan harian, menyusun tujuan pribadi, daftar pekerjaan harian, mencatat hal penting dalam kalender, dan menyusun kegiatan harian. Nah, ini di sini saya kasih contoh untuk case ini, untuk tahapan time management ini dari kemarin waktu saya sertifikasi. Jadi skenarionya, Anda sedang dalam sebuah acara meeting atau rapat untuk membuat list daftar dan target pekerjaan harian dan prioritas pekerjaan yang disesuaikan dengan kelompok Anda masing-masing. Setelah itu dibagi tugas per anggota timnya. Nah, ini maksudnya apa? Jadi si daftar target harian itu terserah kalian kayak gimana. Tergantung dari kalian itu di industri apa. Nah, contoh kalau yang saya ambil di sini kan ini Kalbe nutrisional, dan ini ada di area Karawang. Nah, di mana area Karawang ini banyak banget pabrik-pabrik kan. Gitu. Jadi makanya di sini saya menyesuaikan adalah meeting dengan konsumen perusahaan pabrik di sekitar Karawang, kayak gitu. Lalu adalah Cikampek. Nah, ini semua daftar dan target pekerjaan harian ini disesuaikan dengan kelompok Anda masing-masing, dan listnya apa saja itu juga terserah kalian. Nah, setelah dari situ, setelah kalian sudah menentukan daftar dan target pekerjaan, kalian di sini baru memprioritaskan. Prioritas ini penting tidak penting, mendesak dan tidak mendesak, ini sudah ada ya penjelasannya di materi yang sudah saya bagi di Sunan. Kayak gitu. Nah, dari ini dari daftar dan target pekerjaan ini yang penting mana sih, yang penting mendesak mana, yang penting tidak mendesak mana, kayak gitu. Nah, setelah ini kalian bagi-bagi, kan misal kalian tuh satu kelompok ada 5 orang, jadi misal oke, ya sudah, nanti yang meeting dengan calon konsumen adalah si A, nanti yang meeting dengan ini adalah B, atau misal kalian baginya dalam bentuk prioritas aja. Oke, yaudah gini, yang tugas penting dan mendesak adalah A, tidak penting mendesak adalah B, penting tidak mendesak C, dan ya itu terserah kalian bagiannya mau seperti apa. Nah, itu adalah tahapan dari video ini gitu. Lalu setelah kalian sudah menentukan time management, kalian lanjut ke territory management di sini. Nah, pertama yang tadi saya sudah bahas di sini, case study di sini, kan territory saya bahasnya adalah manajemen wilayah sama rencana visitasi gitu. Nah, yang pertama ini adalah manajemen wilayah. Di sini skenario-nya karena saya ngambil Karawang, jadi saya lihat map penentuan titik-titik area kayak K1, K2, K3, K4 ini adalah terserah dari kalian. Nah, ini yang istilahnya apa ya, penentuan dalam artian kalian waktu meeting. Nah, jadi pembuatan teritori ini titik-titiknya terserah kalian mau di mana. Kayak misalnya di sini saya ambil Karawang Barat, saya ambil Karawang Timur, ambil Cikampek. Nah, ini juga saya terserah. Tapi yang saya bikin garis ini itu menyesuaikan dengan yang mana sih yang paling cepat duluan gitu. Jadi misal di Karawang Barat titik pertamanya kan di sini. Saya kalau misalnya ke Karawang Timur lebih dekat dong daripada saya harus ke Cikampek dulu atau Karawang. Jadi oke, pertama dari Karawang Barat saya lanjut ke Karawang Timur, Karawang Timur saya lanjut ke Mamah Abang saya lanjut ke Cikampek. Jadi nanti pas pulang kembali ke home base saya, office saya di Karawang Barat itu pekerjaan sudah selesai kayak gitu. Jadi nah, penentuan si itu tergantung lagi sama kalian masing-masing, kelompok Anda masing-masing, karena esensi dari pembuatan video itu ini gitu. Jadi kayak kalian diskusi sama teman-teman kalian kayak gimana kayak gitu. Nah, dari situ nanti kalian bagi lagi, oke, nanti yang pegang K1 itu si A, pegang K2 si B, pegang K3 itu C, kayak gitu-gitu.
Nah, setelah kalian sudah menentukan ini, nanti pas kalian bikin video, jangan lupa ya, untuk si target-target ini, maksudnya list prioritas ini, lalu gambar dari manajemen ini juga ditampilkan gitu. Nah, setelah itu ada rencana visitasi. Nah, areanya di sini nih, ini kan sesuai sama yang tadi saya tentukan ya di sini. Nah, untuk pelanggan potensialnya produknya apa ini disesuaikan saja. Produk dan rencana aktivitas ini juga disesuaikan dengan perusahaan kalian apa. Misal perusahaan saya yang saya ambilnya Karbo Nutritional, dia punya produk Slim Fit, cookies, fit bar. Nah, di sini saya bagi-bagi gitu. Dalam artian nggak semua produk saya jual ke satu orang gitu. Jadi saya milih ya disesuaikan aja lah gitu. Nah, untuk potensialnya terserah kalian gitu. Namanya siapa, tanggal siapa, alamatnya di mana, dan rencana aktivitasnya juga terserah kalian mau kayak gimana. Sebisa mungkin rencana aktivitas ini yang sesuai lah sama kayak sales plan kalian gitu. Kayak membuat janji lewat telepon, visit customer, penjelasan harga, pemberian sampel, penjualan produk dan kemitraan, atau misal pemberian souvenir atau apa. Nah, itu terserah kalian di sini rencana aktivitasnya mau kayak apa. Nah, setelah kalian sudah selesai, kalian lanjut ke selling skill di sini. Nah, kalau ini saya bikinin summary-nya buat kalian karena selling skill ini lumayan apa ya bisa dibilang ya, nggak ribet juga, lumayan rumit gitu. Dalam artian karena di sini kompleks. Karena selling skill itu kan dimulai dari prospecting, lalu approaching, probing, presenting, handling, gitu, sampai ke closing kan. Nah, cuman ini tidak bisa diaplikasikan dalam video sales plan ini keseluruhannya nggak bisa gitu. Jadi yang sesuai dengan sales plan ini, karena di sini kalian ada rencana visitasi, berarti kalian harus tahu prospek dalam bentuk prospectingnya apa sama approachingnya kayak apa, teknik prospectingnya. Contoh kayak gini, ini kan pelanggan potensial Ibu Nurul ini. Nah, nanti kalian bisa bikin aja, misal ini kamu dapat si pelanggan ini tuh dari referral, ya kan, untuk si prospectingnya. Nah, untuk dari approachingnya mungkin nanti kalian punya plan untuk approachingnya kalian via ini medianya kalian via tatap muka, ya kan, karena di sini kalian udah ada rencana visitasi kan, di sini rencana aktivitas membuat janji melalui telepon, ya kan, habis itu visit kan di sini. Nah, berarti di sini untuk approachingnya kalian ada dua macam. Pertama adalah via telepon atau online, yang kedua tatap muka kayak gitu. Jadi esensi dari video sales plan ini tuh itu gitu. Dari awal kalian buat daftar target, di sini ada time management, lalu di sini kalian bikin prioritasnya, kalian tentukan teritorinya mana, kunjungannya siapa, pelanggan potensialnya siapa, via-nya pakai apa, prospecting sama approaching-nya kayak gitu. Jadi si selling skill method di sini cuman di tahap prospecting sama approaching aja. Karena rencana kalian di sini itu penjelasan harga pembelian ini. Itu sebenarnya udah bisa masuk sih kalau presenting. Terlalu banyak lah. Mending sampai approaching aja nggak apa-apa kayak gitu. Ini saya bikinin summary-nya tentang selling skill supaya nanti kalian lebih mudah aja untuk mind map-nya kayak gitu. Nah, dari situ udah selesai untuk si
penjelasan video suspend ini. Dan untuk pembagian jadwal presentasinya, jadi nanti konsepnya itu videonya akan saya tampilkan per sesi 2 video di Sunan, kayak gitu. Nah, diskusi pertanyaannya dilakukan via online, itu pakai WhatsApp group di jam 2 sampai jam 3. Nah, untuk jam 1 sampai jam 2-nya kalian bisa lihat dulu video teman-teman kalian, kayak gitu. Nah, pembagiannya adalah seperti ini. Jadi nanti hari Rabu 4 Mei 2021, which is ini adalah sesi ke-12, 13, 14, 15. Nah, ini nanti videonya kan via Zoom nih sesi 11. Nanti videonya tetap itu dilihat dulu masing-masing di Sunan. Nah, nanti baru diskusi pertanyaannya itu nanti dari kelompok 3 dan kelompok 4 ke kelompok 1 dan kelompok 2, kayak gitu. Nah, pertanyaannya dibatasi maksimal 5 pertanyaan. Jadi contoh kelompok 3 mau ngasih pertanyaan ke kelompok 1 ada 3 pertanyaan atau 5 pertanyaan, monggo. Atau ke kelompok 2 3 sampai 5 pertanyaan juga nggak masalah, kayak gitu. Nah, nanti ketua kelasnya di sini berperan sebagai moderator untuk mengatur durasi diskusi. Karena diskusi cuma ada waktu 1 jam dan itu harus selesai ya. Maksudnya kalau misalnya si kelompok pertanyaan ini dikasih 5, ya sebisa mungkin yang nayangin videonya juga harus bisa menjawab 5 pertanyaan itu, gitu. Nah, kalau yang via online berarti ini nanti WhatsApp. Kalau yang Zoom ya nanti Zoom, kayak gitu. Mulainya ya jam 2 sesuai dengan diskusi, kayak gitu. Nah, ini jadwalnya. Jadi nanti jadwal di sesi ke-11 itu video dari kelompok 1 dan 2 dan diberikan pertanyaan dari kelompok 3 dan 4. Selanjutnya seperti vice versa sama, continuously. Videonya kelompok 3 dan 4, pertanyaan dari kelompok 5 dan 6. Begitu terusnya sampai ke sesi ke-15, di sini nanti kita Zoom lagi, kayak gitu. Nah, nanti di akhir materi saya akan berikan jawaban dari kemarin saya sertifikasi. Jadi buat kalian, kisi-kisi kalian lah, nanti kalau misalnya kalian ya bagus kalau misalnya dapat pertanyaan yang sama kayak waktu saya, tapi kayaknya beda sih, pasti lebih mudahan kalian gitu. Cuman kayak ya buat kalian pembelajaran aja, kayak gitu. Oke, mohon dibaca kembali ya baik-baik, dilihat video penjelasannya juga. Good luck buat kalian. Terima kasih.